Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang karakteristik wujud zat. Sebenarnya itu pembagian zat secara fisika. Nah, bagaimana pembagian zat secara kimia nih? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Pada video ini kita akan membahas tentang pembagian zat itu secara kimia. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas zat padat, zat cair, zat gas, di sini agak sedikit berbeda. Jadi secara kimia zat itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan juga campuran. Cluenya nih, Mr. Klik kasih dulu nih cluenya. Zat tunggal itu dibagi menjadi dua lagi nih. Zat tunggal itu dibagi menjadi unsur dan senyawa. Campuran itu menjadi campuran homogen dan heterogen. Waduh, tambah istilah lagi ya. Kalian pahami nih, Mr. Klik kasih yang sederhana aja deh. Antara unsur, senyawa. Kita belajar dulu unsur sama senyawa. Itu zat tunggal. Ya, yuk perhatikan ini tentang unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Jadi, kalau unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak bisa dibagi melalui reaksi kimia biasa. Jadi, itu unsur. Bagaimana dengan temannya, senyawa? Jadi, senyawa di sini adalah materi yang tersusun atas dua unsur atau lebih. Jadi kalau misalnya senyawa itu masih termasuk zat tunggal, tapi bisa dipisahkan melalui reaksi kimia. Perhatikan, unsur zat tunggal, senyawa zat tunggal, tapi unsur tidak bisa dibagi melalui reaksi kimia. Senyawa bisa dibagi atau dipisahkan melalui reaksi kimia. Paham ya? Jadi kalau unsur itu tidak bisa dibagi, kalau senyawa bisa dibagi. Dan senyawa itu merupakan gabungan dari unsur. Jadi unsur itu benar-benar satu, kalau senyawa itu ada beberapa unsur. Oke, kita akan bahas unsur terlebih dahulu. Bagian terkecil dari unsur itu adalah atom. Dan di sini unsur itu dibagi menjadi dua. Unsur tunggal dan juga molekul unsur. Jadi unsur tunggal itu yang benar-benar hanya lambang saja, misalnya Ag, Al, gitu. Jadi nggak ada angkanya. Jadi kalau misalnya ada H2, O2 itu molekul unsur. Kok ada lambang-lambang ya? Terus apa tuh lambangnya? Nah, jadi ada tetapan yang membahas bagaimana seorang ilmuwan tuh menentukan lambang dari unsur. Ilmuwan yang menentukan nama-nama unsur adalah Jacob Berzelius. Nah, cara menentukan gimana nih? Kita akan bahas nih. Aturan penulisan lambang unsur itu adalah yang pertama adalah menggunakan huruf kapital. Contohnya N untuk nitrogen dan C untuk karbon. Yang kedua, menggunakan dua huruf. Itu apabila ada kesamaan huruf pertama. Sehingga huruf pertama ditulis dengan kapital, huruf kedua ditulis menggunakan huruf kecil. Contohnya Cu untuk cuprum dan Na untuk natrium. Yang ketiga itu menggunakan tiga huruf, yaitu huruf pertama itu ditulis kapital, huruf kedua dan ketiga menggunakan huruf kecil. Di sini contohnya adalah UUT, unu trium, dan uus, itu unu septium. Nah, yang keempat itu adalah menggunakan bahasa Latin. Jadi penulisan unsur itu tidak menggunakan bahasa Jawa, karena ilmuannya dari Yunani sana. Kalau ilmuannya kalian, mungkin ada yang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, Kalimantan, dan yang lain. Kembangkan ilmu kalian supaya jadi ilmuwan nih. Nah, kita akan lihat nih contoh penamaan unsur nih. Kita lihat tabel berikut ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada beberapa nama Latin, nama Indonesia, dan lambangnya. Jadi yang pertama adalah cuprum. Wah, cuprum itu nama Indonesianya tembaga. Lambangnya Cu. Jadi satu huruf kapital, satunya huruf kecil. Yang kedua natrium. Natrium sama nih, di Indonesia namanya natrium. Na. Yang ketiga itu ferrum,
besi itu Fe. Nah, selanjutnya misalnya hidrogen. Itu nama Indonesianya juga hidrogen. Lambangnya H karena cukup satu saja. Nah, di sini itu contoh-contoh dari nama unsur. Kalian juga bisa perhatikan atau browsing deh nama unsur yang lain. Kalau kalian penasaran dengan nama-nama unsur, kalian bisa melihat yang namanya tabel periodik unsur. Bentuknya seperti ini. Para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di alam itu dalam bentuk tabel yang dinamain dengan tabel periodik unsur. Para ahli tersebut tergabung dalam IUPAC, International Union of Pure Applied and Chemistry. Jadi bentuknya banyak nih. Kalian bisa pelajari nih yang mau jadi apoteker, yang mau jadi ahli kimia. Pelajari tabel periodik unsur, pasti hafal kok, mudah. Nanti kalau pertemuan selanjutnya bisa deh kita belajar untuk menghafalkan tabel periodik unsur kalau mau ya, kalau mau. Selanjutnya kita beralih nih. Unsur udah cukup banyak, kita beralih ke senyawa. Nah, bagaimana dengan senyawa? Zat tunggal yang masih dipisahkan lagi menggunakan reaksi kimia yang merupakan gabungan dari beberapa unsur. Jadi unsur ketemu unsur bisa jadi senyawa. Nggak perlu menikah nih. Cukup ketemu aja reaksi kimia jadi senyawa. Nah, kita akan lihat ciri-cirinya untuk senyawa. Senyawa ini tersusun atas dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya amonia nih. Rumus kimianya adalah NH3. Atom penyusunnya 1 atom N dan 3 atom H. Nama unsur penyusunnya adalah nitrogen dan hidrogen. Gula pasir. Wah, gula pasir itu rumus kimianya C12H22O11. Jadi ada 11 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Ternyata kompleks ya gula pasir, padahal kita tinggal ngaduk sama kopi jadi kopi. Di sini unsurnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Garam dapur itu NaCl. 1 atom Na dan 1 atom Cl. Natrium dan klor. Nah, yang terakhir adalah karbon dioksida. Karbon dioksida di sini adalah rumus kimianya CO2. Jadi kita tahu bahwa di sini ada 1 atom C dan 2 atom O. Jadi di sini kita lihat bahwa ada karbon dan oksigen. Setelah kita tahu lambang-lambangnya senyawa nih, kita harus tahu sifatnya. Nih beberapa sifat dari senyawa. Sifat dari senyawa itu terbentuk dari dua unsur atau lebih. Yang kedua, memiliki sifat yang berbeda dari unsur penyusunnya. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsur melalui reaksi kimia. Dan yang keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan yang tetap. 5. Pembentukan memerlukan atau melepaskan energi. Itu adalah ciri-ciri dari senyawa. Unsur sudah, senyawa sudah, tinggal campuran. Jadi kalau senyawa itu kan gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan yang tetap. Materi yang tersusun atas gabungan zat yang tidak tetap, kalau tetap kan senyawa, yang tidak tetap itu adalah campuran. Nah, secara definisi nih, ciri-ciri campuran adalah tersusun atas dua zat atau lebih, memiliki sifat seperti penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap. Yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Nah, di sini kalau perbandingan untuk senyawa nih tetap, dan senyawa itu sifatnya berbeda dengan unsur penyusunnya. Kalau campuran itu perbandingannya tidak tetap. Dan di sini sifatnya masih sama. Misalnya campuran antara kopi dan air. Rasanya kopi tambah gula jadi agak manis. Jadi masih sama. Beda kalau misalnya senyawa. Kalian tahu nggak nih, senyawa natrium klorida, natrium itu bahan bom loh, bisa meledak loh. Terkena udara, air itu bisa meledak. Tapi kalau natrium ketemu klorida, itu menjadi natrium klorida. Apa coba natrium klorida? Garam. Peledak jadi satu, jadi garam loh. Dimakan, kalian makan bahan peledak. Natrium bisa meledak setiap saat. Tapi kalau udah gabung jadi dengan klorida, itu jadi natrium klorida, itu bisa jadi garam. Beda ya, itu senyawa dengan campuran. Nah, campuran dibagi dua,
menjadi campuran homogen dan heterogen. Homogen, homo, kok malah jadi homo? Homo itu sejenis. Jadi kalau campuran homogen itu campuran yang sejenis. Kalau heterogen berarti campuran yang tidak sejenis. Nah, secara definisi gini nih. Campuran homogen, ciri-cirinya adalah tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Hasilnya nanti bening dan tembus cahaya. Kalau kita lihat nanti tidak ada endapan saat didiamkan dan zat-zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Kalau kita lihat contohnya adalah air dengan gula, air dengan sirup, air dengan apa ya? Pokoknya campuran ketika dicampur itu tidak terlihat bahwa ini terpisah gitu loh. Beda kalau misalnya air dengan minyak. Bisa nyampur nggak? Nggak bisa. Seperti air dan minyak itu nggak bisa bergabung gitu. Jadi itu masuknya ke heterogen, bukan yang homogen. Heterogen itu partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis yang besar. Nah, keruh dan tidak tembus cahaya. Kalau didiamkan nih akan terbentuk endapan dan zat penyusunnya itu tidak merata. Nah, di sini ada yang namanya suspensi dan ada yang namanya koloid. Nah, campuran heterogen yang namakan suspensi ini contohnya adalah pasir dan air. Kalau yang koloid itu contohnya susu, darah, asap di sini. Itu campuran heterogen. Jadi campurannya masih terlihat berbeda gitu loh. Air dengan pasir, wah jelas nggak bisa di situ larut. Di situ adalah campuran homogen dan heterogen. Kalau yang homogen itu biasanya dikatakan larutan. Nah, larutan itu homogen, larutan sirup itu homogen. Dari video ini kita sudah membahas tentang unsur, senyawa, dan juga campuran. Campuran itu homogen, heterogen. Secara bagan itu kita lihat bahwa zat itu dibagi menjadi dua. Zat tunggal dan campuran. Zat tunggal masih dibagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Unsur itu tidak bisa dibagi, senyawa itu bisa dibagi. Campuran itu dibagi menjadi dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu yang tercampur, terlarut, nama lainnya larutan. Nah, kalau heterogen itu yang memiliki perbedaan massa jenis yang jauh berbeda. Misalnya air dengan pasir. Nah, di situ kan sangat berbeda nih. Jadi masih terlihat terpisah di sini. Nah, itu adalah pembahasan tentang karakteristik zat secara kimia, lebih spesifik dibanding yang secara fisika. Fisika zat padat, cair, dan gas. Di sini tambah unsur, senyawa, campuran. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Apabila kalian ingin mendapatkan rangkumannya, yuk kita lihat ini adalah perbedaan antara unsur dan senyawa. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya ini adalah kita akan lihat perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pengalaman belajar kalian lebih mendalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.